Oke, saya mulai dulu. Saya buka After Effects-nya. Oke, teman-teman, kalau ada yang uh, mau langsung kita coba, itu saya persilahkan. Kita bisa discuss. Dan penggunaan kamera ini lebih berat gitu kan ya, lebih lebih agak berat Pak ya. Cukup berat tergantung ya, karena kita bermain depth of field, sudah menggunakan tampilan VGA ya di sini ya kebutuhannya. Tapi juga nanti bisa dikasih untuk half atau third atau seperti apa. Di tempat saya coba bikin half dulu. Half pun juga masih ada cukup cukup terlihat, tidak harus full ya, bisa ke quarter, bisa juga gitu ya. Ini diatur atur aja nanti seperti apa kalau berat. Oke, gambarannya seperti ini teman-teman. Jadi kita udah mulai menggunakan beberapa view ya, ada top, ada front, ada right, ada aktif kamera. Jadi aktif kamera itu berarti yang nanti yang akan kita jadikan patokan itu yang di bagian aktif kamera. Oke. Di materi pada hari ini kita membahas tentang kamera, penggunaan layering, terus penambahan audio ya, penambahan audio. Nanti bisa kita tambahkan audio seperti apa. Terus ada beberapa hal, ini bagi teman-teman yang masih pakai seperti saya CS 14, kalau nanti hubungannya dengan audio nanti harus kita preview dulu supaya di bagian ini ya, RAM review supaya audionya bisa muncul. Tapi kalau teman-teman nanti pakai yang udah versi 2020, 2019 ke atas itu ketika di play audionya udah langsung muncul kayak gitu. Nah, kadang-kala kalau pakai versi yang bawah ketika di play audionya belum muncul gitu nanti. Oke, gambarannya tentang kamera seperti ini. Saya kasih preview dulu. Jadi kalau dengan kamera, coba teman-teman semoga bisa melihat di bagian tampilan ini ya, aktif kamera. Mungkin saya coba satu dulu. Oke, ini di aktif kamera. Nah, jadi secara detail ya, dengan kamera itu kita bisa mengatur point of view ya, atau blurnya seperti apa. Ini bukan objek yang kita blur gitu kan. Kalau kita objek kita blur, kalau objeknya banyak kita harus ngeblur satu-satu gitu kan. Nah, dengan tampilan kamera, dengan kita menggunakan kamera, otomatis objek yang kita blur itu udah otomatis kita bisa setup dengan kamera. Ya, misalkan seperti ini. Oke, ya, seperti ini terus. Oke, nah yang gerak ini ya, zooming ini bukan objeknya saya besarkan, tapi prinsipnya menggunakan kamera masuk ke dalam. Seperti ini ya. Nah, setelah itu dia masuk ke dalam, ada objek satu lagi bisa geser. Nah, ini ada maskingnya, ada maskingnya. Oke. Nah, ini teksnya ada maskingnya. Nah, untuk materi hari ini seperti ini yang kalian nanti coba pelajari ya. Ada masking teksnya. Kalau mau ditambahkan lagi boleh. Berapa panjang ini saya bikin 10 second. Coba saya run preview dulu. Ya, masih run preview. Ya. Ini untuk gambarannya aja, tinggal di render gambarannya. Nanti kalau teman-teman mau dikompos tambahkan lagi objeknya itu lebih baik lagi ya. Oke, saya mulai dulu dari new aja dulu ya, file new project ya, save dulu. Oke. Ya, seperti biasa saya new compose. Nah, di sini sebenarnya teman-teman sudah mulai berpikir nih, kira-kira biasanya kalau animasi ya kita bikin seperti ini tuh kita punya gambaran dulu nih, objeknya apa aja yang mau kita animate seperti apa. Nah, kalau ternyata ada, taruhlah ada tiga
3 shoot nih misalkan ya, tadi objek tadi, terus nanti ada objek lagi, itu teman-teman bisa bikin per kumpus, jadi supaya tidak banyak banget gitu kan. Tapi ketika objeknya sedikit, satu kumpus juga boleh. Jadi ada kompos per part, ada kompos yang dia benar-benar final untuk dikompos ulang lagi. Seperti halnya kemarin latihannya kan ada yang kincir angin gitu kan, bisa dikompos, ataupun yang sudah jadi pop up dikompos terus dimasukin lagi, ada 2 kompos di situ. Nah ini bisa kalian desain di situ. Tahapannya seperti apa? Sudah mulai merencanakan berapa kompos yang ingin kalian bikin. Nanti pun juga bisa bikin ini ya, bisa bikin setelah misal oh ternyata saya butuh lagi ya, itu bisa bikin lagi setelah kita mencoba untuk menggabungkan. Nah ini nanti bebas ya teman-teman, cara proses apa istilahnya memanage setiap setiap shootnya itu seperti apa. Misalkan saya bikin untuk burger dulu nih, gitu ya, misalkan untuk burger misalkan. Oke, ini bisa pendek atau memang nanti menjadi full semuanya atau seperti apa. Jadi bisa bikin pendek dulu, misalkan ini saya burger 10 detik ya, 10 detik. Kalau yang tadi saya coba tidak menggunakan banyak kompos, hanya satu kompos aja. Tapi efeknya adalah banyak file di situ. Nah, tergantung dari teman-teman nih mau seperti apa istilahnya file yang pengen dimasukkan ke dalam kompos. Oke, jadi di sini kompos burger, di sini ada burger, misalkan begitu. Ya, atau mungkin saya ganti ya. Tadi yang awal tuh bukan dorayaki. Oke, kalau bahasa Jawanya sebenarnya sih misalkan ini punyanya Doraemon misalkan. Oke, saya import filenya. Filenya ada di drive teman-teman, bisa kalian download ya. Promotion ya, ini asetnya udah saya siapkan untuk PNG. Nanti kedepannya kalian harus ada beberapa file harus dipotong sendiri. Misalkan ini nanti munculnya satu-satu ya, kalian kembangkan satu-satu, berarti harus kalian potong satu-satu untuk menjadi PNG file. Oke, saya 3 ini dulu saja ya, karena hanya untuk pemahaman materi di awal. 3 ini saya import ya. Terus saya juga sekalian import file audionya, mungkin nanti bisa sekalian ya. Oke, happy lanjut. Audionya bebas, nanti teman-teman kalian mau ambil audio yang lain silahkan aja. Oke, ada burger, oke, strawberry. Oke. Ya. Saya coba drag ke sini, itu biasa. Ya, seperti ini. Saya kecilkan dulu. Oke. Strawberry-nya dia ketutup. Ya, bisa saya pindah dulu. Oke, di sini ya. Ini tinggal kita hapus. Tinggal kita copy aja seperti apa. Nah, untuk backgroundnya, untuk warna itu bebas, teman-teman bisa ngambil image gitu kan, atau misalkan pengen background cepet-cepetan daripada image, itu teman-teman bisa bikin file new. Di sini ada solid ya, ada solid. Nah, solid itu tinggal warnanya apa nih, mau hitam atau apa itu kan. Ini misalkan saya bikin background, saya klik OK ya. Background saya taruh di paling bawah. Kalau teman-teman mau mencoba merubah warnanya, itu bisa ke efek, generate 4 color gradient ya. Ini khusus untuk gradient warna. Saya klik di sini ya, misalkan di sini tadi seperti saya bikin, misalkan agak ke orange misalkan. Oke, di sini juga saya coba ke orange ya. Oke ya, di sini saya coba ke kuning ya, misalkan terlalu kuning biar agak oke ya. Nah, ini untuk backgroundnya ya, untuk backgroundnya saya pakai yang tadi, background solid.
Oke, background udah ada, pancake-nya. Terus berikutnya berarti kita sudah mulai setup kamera nih, ya kamera. Itu bisa klik kanan new kamera, ya klik kanan di bagian sini, klik kanan new kamera, klik seperti ini. Nah, di kamera ini yang perlu kalian teman-teman, jadi kamera tuh bisa nambah-nambah ya, tidak hanya satu, bisa dua. Per kompos bisa menggunakan satu kamera sendiri, itu bebas aja. Misalnya kamera satu, di sini ada tipenya itu ada two nodes kamera atau satu nodes kamera. Jadi kalau satu nodes kamera dia nggak ada titiknya, yang nggak bisa kita geser-geser ujungnya ya. Biasanya kan kamera ada locknya di sini ya. Tapi kalau dua nodes berarti kita bisa geser kameranya ini, sama kita bisa ngatur posisinya ya, posisinya titiknya di mana. Tapi kalau cuma satu berarti kita hanya bisa geser kameranya aja seperti apa gitu. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau kalian lihat kompos misalkan VFX ya, ini teknik VFX juga seperti ini, ada asapnya, ada apinya, ada ininya, terus dia bisa rotate, nah itu menggunakan kamera. Prinsipnya di situ. Oke, terus untuk presentnya, kameranya menggunakan seperti apa? Ini apa istilahnya? Normalnya 33 mm. Ya, saya klik OK aja. Ya, di sini. Oke. Nah, setelah itu untuk si layer bawahnya terbaca 3 dimensi ya istilahnya ya, itu harus diaktifkan di sini. Ada 3D layernya harus diaktifkan, semuanya harus diaktifkan, dicentang aja 3D layernya ya seperti ini. Terus view-nya kita ganti ke 4 view ya, tampilannya akan jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita ngatur sudut kameranya ya, ini kameranya ini, jadi kita bisa geser sudut kameranya. Jadi area kamera itu ya di bagian sini ya, area kamera. Sehingga kalau kita geser ke sini, backgroundnya akan kegeser. Ya. Tapi kalau teman-teman kayak ini, kalau saya geser ini sebenarnya dia numpuk nih. Ya, ada pancakes ya, pancakes bisa kita geser dulu ke belakang. Oke. Dia warnanya hilang karena backgroundnya ini dia di depannya. Jadi udah mulai layer, bukan hanya layer di sini ya, bukan hanya layer di sini. Karena kalau menggunakan kamera kadang-kala bisa jadi layer di sini tuh bukan menjadi acuan utama, karena kita bisa main layer berdasarkan jarak di kamera ya, tidak menjadi acuan utama. Jadi misalkan pun backgroundnya saya taruh di atas yang biasanya normalnya dia nutup gitu kan. Oke. Dia bisa nggak nutup ketika backgroundnya di sini saya geser ke belakang ya, jadi dia tidak akan ngaruh secara layering di sini kalau kita menggunakan kamera. Nah, kecuali kalau di sini kita nonaktifkan ya, dia udah nggak kebaca 3D ya. Kuncinya di 3D layernya harus kalian aktifkan di situ ya, seperti ini. Oke. Backgroundnya saya geser ke belakang ya. Ini saya taruh di bawah aja, udah terbiasa. Biasanya background saya taruh di bawah supaya nyarinya gampang. Nah, untuk memperbesar di sini pun ya, misalkan dia ke belakang, saya geser background di belakang itu ternyata warnanya hitamnya akan hilang. Iya, karena kalau kita secara dia langsung dimensi di sini ya, kameranya ke sini itu kan nggak kena. Oke, nah ini bisa teman-teman lakukan skala, gitu kan. Bisa skala manual atau bisa ke transform, bisa ke skala nih, mau perbesar nih misalkan seperti ini ya. Jadi di space-nya ini skalanya dia akan lebih besar. Ini kalau mau digeser di sini juga boleh ya. Ini dari tampak top, front, aktif kamera, dari samping right gitu ya. Nah, di sini pun kalau kita mau deketin ya ini bisa seperti ini. Di objek itu bisa kita deketin, jadi bukan zoom ya, balik lagi bukan zoom, tapi bisa kita dekatkan ya, seperti ini. Terus kameranya bisa masuk ya, kameranya bisa, karena nggak ada poin jadi kita bisa masuk seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita menggunakan toolsnya, di sebelah kiri itu ada kamera, ini toolsnya, bisa kita klik
bisa kita hold, ada orbit ya. Orbit itu di aktif kamera bisa kita geser seperti ini ya, jadi space-nya akan jadi seperti ini. Oke ya, karena ini dia nggak ada kunci, kita pakai satu notes, agak susah, jadi saya dekatkan dulu. Seperti ini. Terus bisa saya orbit ya, jadi dia agak miring posisinya ya, di sini ya. Jadi dia kan gambar flat ya. Oke. Oke, itu pengembangannya. Atau di sini ada track ya. Track itu bisa, ini pun juga bisa, tools ini bisa untuk menganimasikan dan zoom ya. Jadi kita bisa bermain zoom di sini ya. Misalkan menggunakan manual di sumbunya ini susah, kita bisa menggunakan zoomnya ini seperti apa. Oke, nah ini pemahaman tentang navigasi di kamera dulu. Jangan lupa aktifkan 3D layernya dulu. Untuk tool di sini ini opsional, bisa menggunakan ini atau bisa manual, silahkan aja. Oke, kita mulai mencoba membuat animasi sederhana, pergerakan kamera sederhana, fungsi dari kamera ya. Misalkan saya menggunakan di sini ya, sekarang saya taruh di sini. Oke, ini terus pancake-nya bisa saya kecilkan ya, bisa dari front, saya kecilkan dari front seperti ini misalkan. Nah, saya harus layout dulu seperti apa. Saya mau layout ini dulu ya, layout ini, terus strawberry-nya. Nah, strawberry-nya teman-teman kalau nanti mau main blur gitu kan, kalau kalian membuat strawberry yang random itu kan, jaraknya ketika jaraknya ada yang satu, oke, ini saya kontrol D dulu ya, saya kontrol D, misalkan yang satu di jarak di sini ya. Oke, ini juga bisa sangat memungkinkan. Jadi teman-teman bisa masuk kamera, ngelewatin strawberry-nya dulu, terus masuk ke pancake-nya, ternyata belakangnya juga masih ada strawberry. Nah, ini tergantung dari ini teman-teman pengaturannya seperti apa. Oke, biar random bisa di rotasi ya. Nah, kalau di sini teman-teman, kalau kalian mengaktifkan kamera, otomatis setiap layer itu untuk rotasinya ya, dia sudah X Y Z karena dia udah sumbunya ada 3. Jadi hati-hati, kalau ini kan dia akan miring seperti ini ya rotasinya. Oke, misalkan saya coba aktifkan yang kamera aja ya, satu view. Misalkan rotasinya X, berarti dia akan seperti ini ya. Oke, kembalikan rotasinya Z, dia akan bisa ke samping seperti ini ya. Dia kepotong ya, dia kepotong. Kita cek dulu, barangkali dia nembus di backgroundnya ya, barangkali dia nembus di backgroundnya. Kita cek lagi di view ya, ternyata dia nembus di backgroundnya. Kalau dia kalau kita geser ke sini harusnya dia nggak nembus nih ya, dia nggak nembus karena waktu saya rotate ini tuh sebagai background dia nembus sehingga dia kelihatan kepotong. Oke, Ctrl Z. Atau rotasi yang hanya seperti ini, ya, posisi, ngatur posisi seperti ini. Yang kalian butuhkan nanti apa itu ya, rotasi di sini. Oke, sekarang saya geser ke sana ya, tinggal pengaturan kalian. Jadi untuk strawberry-nya bisa langsung saya kontrol D dua-duanya ya. Ini bisa langsung saya klik. Oke, misalkan ini ya, misalkan di sini saya rotate ya, transform biar enggak terrepeat ya posisinya. Oke, ini berarti juga saya transform. Oke ya, misalkan oke, kita bisa langsung posisikan ya. Kalau mau bikin manis bisa di copy lagi, Ctrl D ya, di sini. Oke, kita cek ya, dia double.
bisa posisi di sini, bisa di rotate. Teman-teman rotasi dulu ini. Oke, saya cek lagi, nggak ada. Oke, ini mungkin dia yang di sini, bisa saya rotate ya, bisa seperti ini. Oke ya, misalkan ini. Terus pancake-nya saya coba taruh di tengah biar dia center. Saya aktifkan 4 view-nya. Saya pastikan dia di tengah. Oke ya, ya oke. Nah, pengaturan berikutnya adalah di pengaturan deep of field. Syaratnya adalah harus ada jaraknya ya. Jangan sampai dia dari tampak top itu jaraknya sama semua. Nah, jadi yang mau di blur yang mana nih kira-kira gitu kan. Misalkan stroberinya nih, stroberinya oke, ini yang di belakang saya coba seleksi dulu yang ini. Oke, misalkan saya geser ke depan aja biar jaraknya sama dulu, terus saya baru geser ke belakang nih, taruhlah misalnya di sini supaya nggak nutup si pancake-nya ya. Misalkan dia di sini kita atur dulu karena kita bekerja di kamera ya. Hampir mirip, mungkin teman-teman yang udah belajar 3 dimensi ini hampir mirip-mirip ya, pengaturannya. Oke, ada yang bawah mungkin harus saya taruh ke bawah. Nah, ya, seperti ini. Pancake-nya biar fokus berarti harus lebih besar. Nah, ini ya, kira-kira seperti ini dulu. Nanti teman-teman bisa maksimalkan lagi ya untuk penataan layoutnya. Juga butuh waktu untuk melakukan ini. Nanti masih harus dikembangkan di animate satu-satu, biar gak terlalu statis si stroberinya ya. Mungkin saya coba tes satu dulu ya. Misalkan di sini ya stroberinya saya pakai rotation ya, rotation di sini biar dia nggak mungkin gerak gini aja ya, saya bisa langsung geser karena dia hanya gerak semut ya, biar tidak statis cuma diam aja. Nah, ini bisa kalian kembangkan nanti seperti apa. Oke, berikutnya masuk ke dalam kamera ya. Pengaturan kamera pertama adalah di kamera option di bawah. Yang terpenting ada di sini untuk pemain kamera itu di depth of field-nya ya, depth of field-nya, focus distance, blur levelnya. 3 ini yang penting dulu nih. Depth of field-nya harus kalian nyalakan dulu ya, sehingga kita punya atau mengaktifkan untuk depth of field-nya. Oke, focus distance ini ya, ketika saya tambahkan dia akan menambah teman-teman. Jadi yang warna putih, yang lebih putih ini adalah focus distance-nya seperti apa, di mana. Oke, terus blue levelnya bisa kita naikkan. Barangkali tidak 100, bisa lebih gitu kan, bisa 400, 600 gitu kan. Sampai dia ketangkap seperti apa. Aparaturnya bisa kalian naikkan. Ini halnya seperti dengan fotografi. Oke, fokus desainnya ternyata masih kena di fokus. Yang paling cepat itu misalkan saya geser ke sini ya. Ya, nih. Ya. Ini sudah kelihatan si pancake-nya dia blur ya. Semoga bisa sudah kelihatan, atau mungkin saya geser lagi ya. Jadi ketika saya dekatkan di sini dia akan ngeblur otomatis ngeblur. Karena apa? Dia jauh sama fokus desain. Fokus desainnya di sini kan. Nah, kalau fokus desainnya kita dekatkan ke objek di sini atau layer bagian pancake-nya, otomatis nanti oke ya, akan saya coba di sini ya, dia akan mulai hilang. Karena apa? Aparaturnya kita tinggi. Ini misalkan saya kecilkan aja dulu, misalkan ke 1 ya, 1 supaya blurnya nggak benar-benar hilang semua. Tapi kalau kalian ingin menghilangkan atau
burst dia hilang, ya aperture-nya kalian tinggikan. Oke, ya pengaturan di sini bisa tambahkan 10 misalkan. Oke, dia ngeblurnya seperti itu, bisa ke 5 misalkan kebutuhannya. Oke, misalkan saya seperti ini ya. Oke. Jadi kita belum menganimasikan, masih mencoba untuk fokus desain itu di sini ya untuk pengaturannya. Nah, ini kalau fokus desainnya saya arahkan lagi ke strawberry ya. Oke, ya di sini. Oke, ya aparaturnya bisa saya naikkan lagi ya. Nah, ini otomatis bisa. Jadi kayak kita bermain kamera dari blur fokus, nah gitu. Itu untuk menambah sinematik di promotion produknya. Oke, itu aja yang untuk dasar pengenalan kamera, itu aja yang perlu kalian pahami. Bisa jadi terjadi kalian software kalian nggak bisa kebaca, itu bisa jadi juga, bisa jadi bisa ngaruh di hardwarenya juga, tapi semoga bisa. Ini beberapa pengalaman ya, maksudnya pengalaman juga ketika melatih gitu kan, melakukan diklat itu juga ada yang bermasalah blurnya. Oke, ya saya mulai dulu dari settingan awal. Misalkan objeknya dia tetap di sini ya, objeknya tetap di sini ya, seperti oke. Ini saya setting dulu di kameranya. Berarti nanti ya, ini adegannya mau seperti apa nih, mau teman-teman setup dia jelas semua dulu, atau stroberinya muncul dulu, atau stroberinya mau muncul satu-satu, itu teknik yang sama dengan kemarin. Walaupun kita pakai kamera, tapi secara teknikalnya juga akan sama ya. Misalkan di package-nya mau dibikin kayak kemarin, kemarin dia dari hilang terus muncul misalkan ya, misalkan baru satu-satu stroberinya muncul. Nah, itu ya, silahkan aja ya. Ini saya atur dulu dari skillnya, jadi sama aja. Oke, saya ke sini, saya klik ya, saya geser. Oke, saya kasih misalkan skillnya, saya bikin saya kontrol C untuk skillnya ya. Di sini saya kasih 22 misalkan ya, dari besar ke kecil dia muncul. Oke, dari 1 berarti ini 0 ya, nggak ada, dia muncul ya, seperti ini ya. Oke, itu biasa dari seleksi sistem isis ya. Kita mundur dulu. Oke ya, setelah itu nanti bisa kalian kembangkan ya untuk bagian-bagian stroberinya. Belakangnya itu mau kalian bikin seperti apa, itu silahkan aja ya. Sebisa mungkin dibikin yang dinamis, karena kalian menggunakan software After Effects itu memang untuk membuat si media promo ini menjadi lebih dinamis. Jadi jangan diam aja gitu. Besar kecilnya bisa diatur, agak dijauhkan, bisa di scale. Itu permainan teman-teman nanti seperti apa, itu bebas-bebas aja. Oke, di sini saya mau pengaturan aparatur ya, misalkan dia muncul. Oke, ini belum saya animasikan, berarti saya mencoba dulu nih di titik berapa ya kira-kira nanti dia akan ketangkap. Terus fokusnya mau di fokusnya yang apa dulu ya. Kalau saya fokusnya mau fokus yang si pancake-nya ya, berarti saya harus seperti ini ya, pancake-nya. Oke, terus kita bisa setting aparaturnya yang bagus kira-kira nanti di 42 ya, di bagian ini. Ini teman-teman harus setting dulu nih ya. Oke, nanti aparaturnya mungkin di 90 nanti ya, nanti 90. Terus posisinya sini. Oke, berarti bisa analoginya, bisa kalian dari awal ngeblur atau bisa disetting dari sini. Misalkan dia muncul dulu ya, dia langsung muncul dulu. Muncul. Setelah itu
beberapa saat baru si strawberry-nya blur misalkan begitu ya. Ya, ini bisa juga langsung saya pilihkan oke. Ya. Oke, ini saya bisa 90. Di sini berarti saya masih kasih nilai 0. Ya, kan masih nyala ya. Oke, setelah itu muncul. Oke. Ya. Nah, kalau pengen di sini kan dari titik, kalau teman-teman lihat pergerakan animate aparaturnya ya, atau pergerakan digit aparaturnya, itu kan dari 0 naik 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 ke 90. Nah, misalkan. Nah, kalau ternyata ini tetap muncul semua ya, berarti saya tambah lagi, saya geser ke kiri. Di key ini berarti masih aparaturnya masih 0. Ya, berarti dia masih nyala. Ya. Masih kelihatan seperti ini. Terus dia ngeblur ya, oke. Ya, dia udah ngeblur. Oke, terus nah ini adegannya mau apa nih kira-kira teman-teman, apakah mau si pancake-nya dia keluar gitu kan ya, keluar. Kalau seperti itu ya, ini bisa kalian pancake-nya bisa animasikan ke depan ke arah kamera kayak gitu. um, ini misalkan saya pancake-nya berarti saya di position ya, di position dari top saya terus geser ke sini ya, berarti saya harus geser ke sini ya. Nah, otomatis ketika mendekat dia akan ikut ngelur juga cara seperti ini. Oke, tarik aja ke sini set ya. Oke ya, ini di play ya. Oke, nah untuk di karena kita menggunakan satu kamera ya teman-teman ya, kamera di sini kan membawai kamera di bawahnya, jadi ini kita tidak ngelingkan, jadi kamera ini membawa ini semua. Jadi sebisa mungkin sebaiknya per scene itu membuat satu kompos baiknya. Kalau pengen apa istilahnya pergerakan sinematografi teman-teman ini ya, pengaturnya itu lebih lebih menarik gitu atau lebih variatif, itu bisa kalian bikin per kompos tuh. Ya, kalaupun enggak, saya bisa melanjutkan lagi. Oke, ini dari enggak ada ya muncul. Oke, berarti ngeblur dia ke sini. Oke, nah setelah itu saya harus ngapus si menghiden si strawberry-nya. Itu bisa kalian lakukan satu-satu gitu kan. Di pancake-nya itu bisa bermain di opacity, atau ketika dia menutup kamera seperti ini, nah ini bisa kalian langsung geser ke kiri ya, bagian strawberry. Oke ya, dia sudah tidak terbaca di time slider-nya ya, seperti ini ya. Oke, strawberry-nya bisa. Oke ya, sehingga ketika seperti ini dia ya udah nggak ada. Set. Oke, nah bisa jadi timingnya bisa bareng-bareng. Apakah waktu blurnya itu waktu mau jalan, atau si apa istilahnya pancake-nya itu bisa dianimasikan lagi ke depan, belakang, itu juga silahkan aja. Ya, ini kan udah muncul. Nah, itu variatif teman-teman. Oke, berikutnya misalkan saya menambahkan satu produk lagi ya, tambahkan produk lagi. Atau kalau pengen biar timingnya pas dengan musik, bisa juga kalian langsung drag aja di sini di bagian editingnya ya. Tapi berikutnya ini dinyalakan ya, kan ada satu way gini, jadi biar looping ini dinyalakan untuk loop ya. Setelah itu lakukan RAM preview dulu. Ini musiknya udah muncul. Ya. Nah, oke. Ya, gitu. Oke, harus
Oke, berikutnya saya masukkan lagi tetap di. Jadi kamera ini posisi yang paling atas, pancakes, strawberry atau burger. Oke, burger saya coba drag di atasnya pancakes misalkan. Ya, ini ada burgernya, berarti si burger ini, oke, si pancakes kan udah hilang ya, si pancakes di sini. Ya, ini pun juga bisa langsung saya dekat pendekin aja ya. Ya nggak terlalu ini. Oke, dia muncul yaitu burgernya. Oke. Ya. Nah, burger masih model seperti ini karena apa? Ya, ingat pokoknya di sini harus diaktifkan 3D-nya. Nah, sehingga kita baru bisa setup dia seperti apa. Oke, di front, di top, misalkan oke, kita bisa munculin di sini. Ya, nah. Oke, berarti di kameranya misalkan main seperti ini biar dia ingat ini pakai satu kamera habis dia blur biar supaya dia nggak ngeblur berarti tambahkan key lagi di sini aparaturnya langsung dikasih 0 supaya dia muncul lagi ya, ya dia tetap blur. Nah, ya. Kalau pengen langsung kelihatan dia muncul berarti di bagian ngepasin bener-bener ya di bagian sininya udah mulai 0 nih ya, 90 langsung ke 0 nya langsung dideketin bener-bener dia agak deket ya supaya ketika muncul kameranya udah langsung aparaturnya langsung 0 ya langsung ke 0. Oke, masuk lagi ke burgernya ya, burger ini bisa saya kecilkan lagi ya, seperti ini ya. Misalkan muncul dari samping ke kanan gitu kan atau muncul dulu seperti tadi ya, muncul tempo up dari kecil terus nanti geser ke kiri baru teksnya. Nah, itu juga boleh-boleh aja nih dari sini ya, dikasih jeda dulu misalkan ya, ada blank orange dulu ya, baru ada timing untuk muncul ini. Oke, berarti ini saya main scale cukup mudah ya buat teman-teman. Aktifkan lagi di sini, aktifkan lagi dan di sini bisa dikasih 60 misalkan, kiri saya kasih 0 ya, sehingga terus kalian bisa kirim asisten ICS kalau dianimasikan ya seperti ini ya. Setelah itu posisinya saya geser ke kiri ya, posisinya di sini. Setelah itu saya geser ke kiri, bisa manual seperti ini nanti untuk muncul harganya. Oke, seperti ini. Ini bisa misalkan ya, ini saya pindah ke sini ya. Oke, saya atur lagi untuk digeser ke sini ya. Oke, biasa asisten ICS ya. Oke ya, terus berikutnya ada tambah lagi untuk teksnya. Untuk teksnya teman-teman langsung klik aja di sini ada tools teks, jadi kalian bisa langsung klik teksnya ya, klik teksnya aja otomatis klikkan di sini otomatis akan muncul misalkan teman-teman klik 50k misalkan ya, 50k misalkan ya. Oke, tapi ingat jangan lupa 3D nya harus dinyalakan. Ketika 3D dinyalakan sudah bisa mengatur di tampilannya seperti apa. Misalkan saya di sini ya, di sini. Oke, untuk teks sendiri teman-teman kalau pengen bermain-main itu ada di efek ya, ada efek, ada di sini ada efeknya, ada di teks. Nah, ini bisa kalian bermain-main di apakah animate in, animate out. Nah, tapi dia sudah
otomatis dia ada pergerakan, jadi kita nggak bisa begitu leluasa mengontrol di time-nya kapan gitu kan, karena dia udah otomatis. Tapi di sini saya mau menggunakan masking aja, masking sederhana, dan dia muncul dari kiri ke kanan kayak gitu kan. Ya seperti ini. Oke, misalkan kita geser ke sini. Ya, oke. Ya, ini teksnya dia di atasnya burger ya. Ini bisa juga kita geser ke belakang, otomatis dia akan lebih kecil. Tapi kalau kita menggunakan masking pun juga sebenarnya nggak perlu, nggak apa-apa, karena nanti dia nggak akan kelihatan dulu, terus habis itu teksnya akan kelihatan. Oke, teksnya bisa kita geser ke sini, dia muncul dulu burger. Setelah itu dia ketika mau gerak ke kiri burgernya, nah oke, nggak ke kiri berarti teksnya baru muncul, berarti saya geser ke arah sini ya. Oke, nah selanjutnya mungkin ini ada dia tutorial di awal di video yang sempat saya sampaikan. Di sini ada masking, saya klik masking aja ya, saya klikkan di sini maskingnya seperti apa. Oke, saya klik gerak di sini, ini untuk maskingnya. Maskingnya untuk teks, fungsinya adalah masking ini juga bisa kita animate-kan ya. Di tampilan masking ini kita bisa invert itu berarti yang tidak ada terus ada. Toolnya untuk menggeser masking itu ada selection tool di sini, selection tools di sini kita bisa geser ya. Oke, tes dulu. Oke, maskingnya ya, ini ya, maskingnya itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita geser itu dia nggak ada ya. Nanti kalau memang dia mau misalkan dia gerak seperti ini, berarti maskingnya saya nanti mulai dari sini ya, dia gerak seperti ini. Oke, maskingnya di pad positionnya ya, di next positionnya saya aktifkan, karena dia gerak sana berarti saya akan gerakkan ke sini untuk maskingnya. Oke, maskingnya dia di sini ya, sehingga ketika dia jalan ya. Oke, ini gambarannya untuk ada teks masking. Saya coba run review. Ya. Oke. Mungkin saya aktifkan satu kamera ya, untuk menampilkan lagi ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, oke. Ya, untuk gambaran materinya seperti ini teman-teman ya. Poinnya adalah di kamera, pengaturan depth of field-nya, teks, terus masking sederhana ya, itu bisa teman-teman lakukan gitu. Oke, nanti selamat mencoba ya, selamat mencoba kalian kerjakan ya, bikin seperti ini. Durasinya saya bebaskan, yang bisa dinikmati ya berarti bisa mungkin 15 gitu kan, 15 second gitu, di looping nanti biar banyak produk yang disampaikan. Terus ada tambahan lagi, ada kalian bisa kasih bumbu-bumbunya kayak gitu, seperti apa gitu. Oke, saya stop. Oke, ada pertanyaan di sini dari Oke, maaf Pak, saya tidak lihat awalnya. Oh ya, ini ada. Oke. Ini saya record, teman-teman. Nanti segera saya upload ya. Ini saya stop recording dulu.